Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai bakteri nitrifikasi atau bakteri yang bisa menguraikan nitrogen yang tadinya dalam bentuk amoniak atau dalam bentuk nitrit menjadi nitrat dan menjadi amonium. Nah, dari mana bakteri itu? Sebenarnya begini, alam itu sudah menyeimbangkan segalanya. Jadi dari bakteri yang bisa mengubah amoniak menjadi nitrat atau amoniak menjadi nitrit dan diubah menjadi nitrat, itu dari yang banyak mengandung amoniak. Contoh, misalkan dari kandang, baik itu kandang domba, kandang ayam, kandang sapi, itu banyak mengandung amoniak. Dan disitulah terdapat bakteri-bakteri di dalamnya. Jika mengenai tanah, pasti di tanah itu terkandung bakteri tersebut. Di antaranya seperti Nitromonas atau Nitrococcus ataupun ada Nitrobacter. Nah, disitulah paling berperan bakteri-bakteri tersebut yang bisa merubah proses nitrifikasi atau mengubah nitrit jadi nitrat atau mengubah amonium menjadi amoniak menjadi amonium, ya begitu. Nah, bakteri tersebut dia bisa tinggal di dalam tanah dengan bantuan nitrogen dan karbon dioksida. Jadi proses perkembangan hidupnya dipengaruhi oleh keadaan nitrogen tersebut. Seperti di dalam kandang itu banyak sekali kandungan nitrogen tapi yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, fungsi ke tanaman bagaimana? Bakteri ini dia bisa memperbanyak penyerapan terhadap nitrogen atau terhadap nitrat pada tanaman. Sedangkan ada dua senyawa yang bisa diserap oleh tanaman, yaitu amonium dan nitrat. Nah, disitulah peran bakteri tersebut mengubah dari amoniak atau dari unsur hara, dari unsur N menjadi nitrat atau nitrit, nanti diubah ke nitrat, ada juga nanti selanjutnya diubah menjadi amonium. Nah, bakteri tersebut sangat berperan sekali dan bisa menyerap, mengubah penyerapan unsur hara menjadi lebih banyak. Contohnya misalkan begini, pemberian urea itu 10 kilo kepada tanaman, tapi hanya diserap misalkan hanya 2%. Nah, berarti jadi 4 kilo. Ya, jadi 2 kilo. Kalau 20% jadi 2 kilo yang bisa diserap. Nah, yang 2 kilo ini kalau ditambahkan misalkan bakteri nitrifikasi, itu akan lebih banyak diserapnya. Jadi yang tadinya bisa 2 kilo bisa jadi 4 kilo, 6 kilo dan sebagainya, tergantung keadaan lingkungan. Ya, lingkungan dari areal persawahan tersebut atau tanah tersebut. Nah, sedangkan nitrogen yang bisa diserap tanaman, kalau memang tanamannya berair, itu penyerapannya biasanya adalah nitrat. Tapi kalau memang tanahnya dikeringkan, itu yang diserap amonium dari akar. Kenapa petani menggunakan sistem intermittent atau terputus-putus? Kadang diairi, kadang dikeringkan. Nah, disitulah peran nitrat ataupun amonium supaya bisa diserap semua. Ketika kering, amonium yang diserap, ketika basah, nitrat yang diserap, begitu. Nah, peran bakteri tersebut, terutama biasanya bakteri-bakteri tersebut senang terhadap keadaan yang lembab. Di situ berperan sekali terhadap penyerapan unsur hara atau terhadap penyerapan nitrat dan amonium. Kalau memang penyerapannya maksimal, hasilnya pertumbuhannya akan lebih cepat. Ya. Oke, sementara itu nanti kita akan praktekkan. Saya akan praktekkan di sini, saudaraku sekalian yang
areal pesawahannya dekat dengan beberapa kandang ayam, domba dan sebagainya, itu bisa langsung dipraktekkan pembuatannya. Ayo kita buat mengenai bakteri nitrifikasi ya, atau bisa mengubah nitrogen menjadi nitrat dan amonium. Yuk, di sini ada kandang. Nah, di sini kandang yang rencana saya mau ambil bagian tanahnya sedikit saja. Jadi kita ambil secukupnya, jangan banyak-banyak, jangan serakah, ya seperlunya saja. Karena memang nanti kita bisa kembangkan di dalam wadah tersebut. Jadi dikembangbiakan menjadi lebih banyak. Jadi bakteri tersebut kembangbiakan terus menjadi lebih banyak. Jadi kita ambil sedikit saja. Nah, cara pemilihannya, cari yang sudah tidak berbau. Jadi aromanya, ini kandang sudah dipanen cukup lama, jadi cari bagian tanah yang sudah gembur seperti ini ya, dan tidak berbau, tidak beraroma. Nah, nanti kita kembangbiakan menggunakan aerator. Nah, ini saudaraku sekalian seperti ini. Kalau memang masih bau amoniak, itu sebaiknya jangan, kita pilih saja yang tidak berbau seperti ini. Nah, bakteri tersebut itu tidak bergerak ya, artinya dia menempel pada bagian yang disemprot saja gitu kan. Nah, kesananya dia akan mengikat nitrogen dari udara bebas ataupun mengubah amoniak menjadi nitrat ya kesananya. Nah, ini sudah bagus sekali seperti ini. Ambil sedikit saja seperlunya, ambil sedikit saja seperti ini. Keadaannya lembab ya, jadi tidak kering ataupun tidak basah. Nah, seperti ini kondisinya lembab, tidak kering dan tidak basah. Nah, ini kan kotorannya sudah tidak berbau. Nah, berarti ini diurai oleh bakteri tersebut, Nitromonas dan Nitrobakter atau Nitrococcus. Nah, ini sudah tidak bau, jadi dia bisa mengurai bau amoniak menjadi nitrat. Nah, kan seperti ini tuh, jadi tidak bau. Oke, kita rubah, kita ambil. Nah, ini terdapat miliaran bakteri saudaraku sekalian, pastinya ini banyak sekali. Udah cukup, ayo kita proses. Nanti bagaimana cara prosesnya, saya di rumah kita kembangbiakan ini. Yuk. Nah, saudaraku sekalian, jika mau mempraktekkan membuat atau memancing bakteri nitrifikasi seperti yang sudah saya tadi bilang, ada Nitromonas, Nitrococcus ya, dan Nitrobakter, minimal kita punya bahan-bahan seperti ini. Yang pertama ini air ya, yang sudah diukur menggunakan gelas ukur, terus botol air mineral, corong. Nah, ini urea, terus tanah dari kandang, boleh kandang ayam, kandang domba, sapi, atau hewan ternak lainnya ya. Tapi saya rasa ini yang paling bagus sih ayam, karena memang bau amoniaknya itu lebih menyengat, berarti dia bisa terdapat bakteri yang lebih banyak, itu maksud saya. Nah, terus ada lagi ini gula putih, bisa diganti dengan tetes tebu jika volume besar. Selain gula putih,
juga menggunakan aerator. Ini saya tutus ya kebetulan. Boleh menggunakan aerator untuk mempercepat proses pematangan supaya bisa digunakan. Yang tadinya misalkan waktunya bisa 10 hari atau lebih, menggunakan aerator bisa dihemat sampai 6 hari. Ya, terus ini tanah yang sudah diayak. Boleh mau diayak dulu supaya halus, atau langsung dari tanah yang ngambil dari kandang, tidak masalah. Ya, kalau saya ini diayak dulu, langsung juga bisa. Kalau misalkan banyak volumenya, misalkan mau bikin 100 liter, bisa tidak diayak dulu. Nah, kita buat. Oke, kita masukkan airnya terlebih dahulu. Airnya dimasukkan seperti ini. Pastinya ini harus ada ruang kosong karena bakteri nitrifikasi itu membutuhkan oksigen atau dia aerob, dia membutuhkan udara untuk proses hidupnya dan berkembang biaknya. Nah, air yang saya gunakan ini 1200. Kenapa tidak 1 liter? Kalau 1 liter saya rasa ini udaranya terlalu banyak. Jadi yang idealnya saya gunakan 1200. Ya, nanti bisa jadi 1300 setelah dicampur larutan-larutan atau bahan-bahan yang sudah dimasukkan. Nah, berapa banyak yang kita berikan? Saya gunakan ini 3 sendok gulanya. 3 sendok. 1. Wah, menggumpal ini gulanya. Colokan. Setelah dimasukkan seperti ini, sebaiknya dilarutkan terlebih dahulu supaya homogen jadi larutan. Nah, air yang digunakan itu menggunakan air hujan supaya lebih bagus, karena air hujan itu untuk perkembangan bakteri baik sekali ya. Nah, saya untuk mendukung perkembangan bakterinya saya gunakan ini air hujan. Terus berikutnya setelah seperti ini larut, bisa gunakan urea. Kenapa menggunakan urea? Karena memang untuk mendukung perkembangbiakan bakteri itu urea atau nitrogen penting ya, karena memang dia bisa mempercepat tumbuhnya anakan-anakan baru, jadi berkembang biaknya bisa lebih cepat. Takaran ureanya juga sama, disamakan saya 3 sendok ya, seperti tadi. Jadi makanannya 3 sendok, ureanya juga 3 sendok. Nah, setelah itu diaduk kembali. Ini airnya diaduk. Nah, berarti sudah ada 2 campuran antara urea dan gula putih serta air hujan. Nah, setelah ini jadi, berarti kan ini sudah cukup homogen larutannya, semua sudah larut. Jadi seperti ini cairannya. Nah, baru dimasukkan tanah
yang sudah diayak tadi, atau yang belum diayak gak masalah, silahkan sesuai ininya aja, maunya seperti apa. Nah ini tanahnya saya gunakan juga 3 sendok ya. Saya gunakan 3 sendok juga supaya seimbang. Kenapa saya gunakan 3 sendok, kenapa tidak 2 sendok atau 1 sendok? Karena memang sesuai perbandingan yang sudah saya lakukan, ini yang 3 sendok yang lebih baik ya, makanya ini digunakan yang 3 sendok. Nanti ada bahan yang sudah jadi, bagaimana yang lebih baik itu takaran yang ini, yang 3 sendok. Nah nanti akan seperti ini saudaraku sekalian, bisa dilihat seperti ini awal mula. Ini biasanya bisa dipakai dalam waktu 10 hari ke depan. Setelah begini, tutupnya berhubung dia aerob atau membutuhkan udara, ini bisa ditutup dengan kain ataupun apa namanya, kapas ya, kapas atau tisu boleh. Ininya udaranya bisa ditutup dengan kain, kapas atau tisu. Nah ada perbandingan yang sudah jadi, ini masih bening, terlihat masih bening seperti ini ya, kelihatan. Nah nanti setelah 10 hari biasanya dia akan pekat, jadi warnanya coklat pekat, dan juga aromanya itu menyengat ya, seperti nanti menyengat tapi ada aroma khasnya. Aroma khasnya itu beda sekali. Nah ini ada yang sudah jadi seperti ini, ada yang sudah jadi, ada 3 perbandingan saya seperti ini. Nah ini yang menggunakan 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Kalau di seperti ini ya, kalau seperti ini, dalam air 1 liter lebih, itu perbandingannya 1, 2, dan 3. Ini 1, 2, dan 3. Itu berhubung ini setengah liter, saya kalkulasi saja. Nah ini dalam ukuran yang besar. Kalau ukuran besar seperti ini, jika menggunakan bawang putih, gula putih terlalu banyak, bisa menggunakan tetes tebu kalau untuk menekan biaya. Nah bisa dilihat ini hidup ya, bakterinya hidup. Ini saya, karena ini sudah matang, boleh ditutup, nanti dibuka lagi. Ini sudah matang, tidak masalah. Tapi kalau yang belum, bisa dilihat ini banyak sekali, atasnya nanti akan terdapat seperti ini yang mengapung di atasnya ya, seperti ini. Itu baik, tidak masalah ya, bisa dilihat. Nah kalau yang baru nanti dia akan seperti ini, dia akan pekat sendiri setelah beberapa hari. Nah konsentrasinya atau dosisnya berapa kalau mau digunakan. Jadi bakteri ini kan tidak bergerak, artinya dia tidak mobile ke sana kemari, tidak. Dia akan nempel, misalkan kita aplikasi ke tanaman padi, dia akan nempel di bagian tanaman. Nah saudaraku sekalian, ini sudah berumur 3 hari ya sampai saat ini, dan saya perhatikan, saya cium aromanya, ini sudah wangi dan menyengat, sudah jadi 3 hari. Aromanya harum ya, dan sedikit ada menyengat seperti itu. Nah ini ditandakan berarti sudah jadi, bakterinya sudah bagus. Kenapa bisa lebih cepat dari yang sebelumnya? Kalau misalkan saudaraku sekalian, umumnya itu biasanya 10 hari ya sudah jadi. Kenapa saya bisa lebih cepat tanpa aerator?
Kalau pakai aerator biasanya 4 hari. Kenapa bisa lebih cepat tanpa aerator? Ini 3 hari saja sudah jadi. Nah, dikarenakan yang pertama itu saya menggunakan air hujan. Air hujan lebih cepat untuk pengembangan bakteri. Terus yang kedua, bisa dilihat kandungan udara yang ada di dalam sini itu juga berpengaruh terhadap pengembangan bakteri. Nah, ini ideal dia untuk berkembang. Jadi saudaraku sekalian, nanti kandungan udara yang ada di dalam botol sebaiknya tidak terlalu banyak, dan idealnya seperti ini. Bisa dilihat ini sudah jadi, dan semakin lama larutan ini akan semakin pekat karena semakin banyaknya perkembangan bakteri yang ada di dalam, dan itu akan semakin lebih baik ya, seperti ini. Oke, jika mau membuatnya silahkan, selamat mencoba. Dan mohon maaf kemarin itu videonya kepotong karena memang memorinya tidak cukup, dan kali ini saya berikan ini video baru 3 hari setelah pembuatan yang kemarin. Dan perlu diketahui, ketika aplikasi bakteri Nitromonas nitrobakter atau Nitrococcus itu dia bisa menempel kepada area lingkungan di sekitarnya. Itu kalau misalkan kita aplikasi di sekitarnya banyak tanaman padi, berarti dia menempel di situ dan pastinya akan bersimbiosis dengan tanaman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.